Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya nih pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan semangat untuk menjalani kegiatan pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai pelayanan pada pagi ini teman-teman, baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar layanan kita tuh nanti diberi kelancaran, diberi kesuksesan, diberi keberkahan untuk kita semuanya. Tapi di sini Bapak mau yang memimpin doa tuh dari teman-teman. Mungkin salah satu aja nih yang memimpin doa dari cowok-cowok ini kan calon imam dari cewek-cewek teman-teman. Nah, silakan salah tiga ini. Oh boleh, silakan Mas memimpin doanya. Teman-teman sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, mari kita mulai dengan berdoa. Ya, terima kasih ya Mas atas untuk mengawali doanya tadi. Semoga doa-doa kalian bisa diijabahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, baik sebelum kita lanjut nih, kan pepatah mengatakan ya teman-teman, tak kenal maka tak tahu ya teman-teman. Karena saya kan belum tahu ya, masa sayang doang tapi belum tahu kan nggak mungkin seperti itu teman-teman. Nah, jadi Bapak di sini pengen kenalan nih sama teman-teman semuanya, kan Bapak juga belum tahu nih sama dari teman-teman yang ada di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, lumayan banyak juga. Nanti sistematika perkenalan kalian tuh kalian menyebutkan nama kalian dan menyebutkan jika kalian punya kekuatan super nih di dunia itu kalian gimana. Misal contoh nih Bapak, nama Bapak Sugeng kayak gitu ya. Terus kekuatan super Bapak tuh bisa terbang biar nggak macet di jalan seperti itu. Nah, jadi teman-teman nih dari sini dulu sebelah kanan saya, silakan Mas. Terima kasih. Halo teman-teman, aku Azril Mahatma Prayaswara, biasa dipanggil Azril. Kalau aku punya kekuatan super, aku ingin kekuatan super bisa teleportasi. Keren banget Mas. Itu kalau teleportasinya itu gimana Mas? Mau kemana tuh gimana itu Mas? Kalau misal mau ke WC nih, mager, udah teleporting langsung ke WC. Nebusnya lewat mana Mas? Langsung ya tergantung ada orangnya atau enggak ya. Kalau ada orangnya gimana Mas? Aduh bahaya. Bahaya Mas. Amal kita gitu ya Mas. Oke. Terima kasih Mas Azril ya. Iya. Oke. Dari kelas mana Mas? Kelas 11, kelas 12 mana? 12B. 12B. Oke. Oke, dari Mas sebelahnya. Oke, boleh perkenalkan saya Gayu, saudara Gayu bisa dipanggil Surya. Jika saya punya kekuatan super, saya pengen punya kekuatan super yang bisa menghilangkan orang. Kenapa Mas? Kok bisa menghilangkan orang Mas? Ya, buat ngilangin koruptor. Wih, Masya Allah. Berarti Masnya anti koruptor ya Mas? Membela negara ya Mas? Ya. Hidup korupsi gitu Mas ya? Kayak gimana ya? Oh iya, agak korupsi ya Mas. Oke. Kelas 12 dulu Mas? Dari kelas 12 IPS A. IPSA. Oh, gitu Mas. Oke. Jadi mbaknya itu selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Dewi Aisyah Anggun Hayati, biasa dipanggil Ais. Untuk kekuatan yang pengen saya miliki itu bisa lari cepet banget. Ya cepet tuh. Kayak Madun ya? Madun apa? Bukan dong. Oh itu ceking ya? Iya. Ya seperti itulah ya. Iya. Kenapa pengen lari cepet Mbak? Biar nggak perlu naik motor, terus kan bisa menghemat, tapi maksudnya mengurangi polusi. Lari polusi ya. Kalau lari cepet banyak sandung gimana nanti Mbak? Udah ada ininya. Oh, udah ada ini patokannya. Iya. Oke. Dari kelas berapa Mbak? Dari kelas 12 IPA D. IPA D. Oke, terima kasih ya. Terus selanjutnya dari Mbak sebelahnya Mbak Ais. Perkenalkan, nama aku Zalfa Mawarandi, biasa dipanggil Zalfa, dari kelas 12 IPA A. Kalau itu mau punya kekuatan pintu Doraemon. Itu kenapa Mbak pengen punya kekuatan pintu Doraemon? Karena pengen kemana-mana tapi pakai pintu itu.
Emang niatnya mau kemana Mbak? Mau kelilingi dunia, Mau Pak. keliling dunia. Contohnya kemana Mbak? Mau ke Jepang, Pak. Oh Jepang. Di Jepang ada apa Mbak? Biar nonton bola, Pak. Kayak kemarin 6-0 ya Mbak? Iya, Pak. Udah jangan inget gitu Mbak, kasih aja Indonesia. Terima kasih Mbak. Kan sebelahnya boleh? Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Salwa dan Injilnya. Dia siswa dari kelas 12 IPA A. Kalau pengen punya kekuatan super, pengen punya kekuatan menulis cepat. Kenapa Mbak menulis cepat? Kalau menulis cepat nanti tipu gimana Mbak? Tapi yang nggak tipe. Oh nggak tipu, berarti gini. Biar Gimana? Biar biar gimana? kalau tugas banyak itu kayak langsung gini doang langsung Iya, susah. tulis. Oh, jadi gini misal emang langsung gini? Iya. Kalau 12 gimana Mbak itu Mbak? Enggak kan udah nanti langsung gerak-gerak sendiri. Gerak sendiri, Iya. oke. Dari kelas berapa tadi? 12 IPA A. Oke, terima kasih. Dan selanjutnya Mbak yang ini. Sebelumnya teman-teman dan bapak, Ya. saya izin memperkenalkan diri. Saya Janessa Sintati dari kelas 12 IPSD. Kalau misalnya saya punya kekuatan super, saya ingin banget bisa baca pikiran orang. Kenapa pengen baca pikiran orang Mbak? Biar saya tahu nih kalau dia dia niatnya jahat banget, terus saya langsung kayak counter. Oh ya Yes. gitu. Jadi counter attack gitu ya Mbak? Iya. Itu contoh counter attack-nya gimana itu? Ya ntar lah gimana tergantung masalahnya apa. Masalahnya. Ya. Banyak gak punya masalah kan? Oh, Oke, makasih Mbak. Oke. Sebenarnya mas yang terakhir nih sebelah saya. Perkenalkan teman-teman dan bapak, nama saya Muhammad Fabio Berta, biasa dipanggil Al. Kalau ingin punya kekuatan super, saya pengen punya kekuatan yang gopal. Kalau gopal itu kan apa? Ngubah barang jadi makanan. Tapi kan itu basisnya pikirannya dia yang dibikin makanan. Kalau nanti saya punya kekuatan kayak itu, paling ubah-ubahnya jadi barang-barang yang aneh. Contoh barang anehnya gimana mas? Kayak misalnya buku nih, kalau misalnya dalam kelas diubah jadi makanan juga. Loh, kok aneh itu mas? Makanan aneh aneh dulu aneh. Dalam kelas kan? Oh iya, Aneh. ini bisa dirubah nggak mas? Jangan. Oh jangan ya. Jangan isinya, Pak. Oke, makasih ya mas. Oke, terima kasih teman-teman semuanya tadi yang sudah perkenalan. Oh iya, bapak juga belum perkenalan ya. Ya, perkenalkan nama bapak Sugeng Prayoga. Ya, di sini bapak sebagai PK pemimpin kelompok kalian. Nanti bapak di sini akan menjelaskan sistematika yang kita akan laksanakan seperti itu teman-teman. Oke, sebelumnya hari ini kan kita akan melaksanakan atau mengikuti pelayanan bimbingan kelompok. Nah, dari teman-teman semuanya nih, ada yang tahu nggak pelayanan bimbingan kelompok itu apa? Ada yang tahu? Oh, berarti di sini emang rata-rata belum pernah mengikuti pelayanan bimbingan kelompok ya? Oke, jadi bimbingan kelompok itu kegiatan di mana itu kita berkumpul, terus untuk saling berbagi pastinya kan, terus belajar dari pengalaman-pengalaman dari teman-teman semuanya, terus mendukung satu sama lain. Terus bimbingan kelompok juga punya tujuan nih teman-teman. Jadi tujuan untuk bimbingan kelompok itu membantu kita lebih memahami diri pastinya ya, terus mengembangkan keterampilan sosial. Nah seperti itu. Jadi teman-teman udah paham kan apa itu bimbingan kelompok, terus apa tujuan dari bimbingan kelompok tersebut. Seperti itu ya teman-teman semuanya. Semoga teman-teman bisa memahami itu. Paham kan? Paham. Ya, jujur sekali. Bapak senang sama teman-temannya. Bapak sekali ngomong langsung aktif gitu, langsung paham. Wah, terima kasih teman-teman semuanya. Tadi kan Bapak juga menjelaskan kan Bapak sebagai PK pemimpin kelompok. Jadi di sini teman-teman sebagai AK, anggota kelompoknya AK seperti itu. Jadi nanti teman-teman diharapkan aktif ya teman-teman. Nah seperti itu. Nah untuk kegiatan pada pagi hari ini untuk pelayanan kelompok di sini tuh Bapak menggunakan teknik diskusi kelompok. Nah teman-teman tahu nggak teknik diskusi kelompok itu apa? Nanti kita diskusi satu sama lain. Ya betul. Ada yang lain berpendapat lain? Diskusi secara berkelompok. Betul sekali ya. Gak salah saya benar ya. Terus yang lain ada pendapat lain? Oh, oke. Sepertinya teman-teman sama ya, gambarnya sama seperti teman-teman tadi dari Mas Gayu, Mbak Sasa, seperti itu. Tadi benar sih untuk diskusi kelompok sendiri itu
nanti itu saling berdiskusi dengan topik yang kita bahas nanti seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman itu bisa saling bertukar pikiran pastinya, terus kita juga bisa berdiskusi saling terbuka aja, santai, kayak nggak usah serius-serius lah kan, namanya juga diskusi kelompok masa kita serius-serius kan. Kalau kalian pernah kerja kelompok nggak? Nah itu contohnya seperti itu. Jadi kalian kerja kelompok kan have fun santai, dimana kalian mendiskusikan sebuah tugas yang pernah kalian lakukan seperti itu teman-teman. Nah jadi teman-teman kan kita nggak mungkin ya melakukan kegiatan layanan bimbing kelompok ini mau sampai nanti sore, nggak mungkin toh. Nah jadi bapak di sini pengen membuat kesepakatan waktu aja sih teman-teman untuk diskusi kelompok, untuk bimbingan kelompok ini. Nah jadi teman-teman ada saran nggak nih waktu yang pas untuk kita layanan bimbingan kelompok ini? Ada yang mau berpendapat dulu nggak? Ya silakan Mbak Sasa. 30 menit. 30 menit. Ya. Oke, boleh yang lain? 5 menit. Oke. 40. Oke, yang lain? 35. Yang lain ikut juga berapa? 35. 35. Banyak berapa? 30. Bisa berapa? 25. Oke, ini paling rendah ya. Ya, kita ambil jalan tengahnya aja ya teman-teman. Jadi kan teman-teman udah mulai ke bawah, ke atas, ke bawah, kita ambil 45 menit aja teman-teman. Nah, jadi itu memang waktu yang pas untuk kita melaksanakan layanan bimbingan kelompok pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya Bapak ingin tanya kepada kalian teman-teman di sini. Teman-teman tuh mengikuti layanan itu berdasarkan apa? Berdasarkan kalian tuh sukarela ditunjuk oleh Bapak kah? Atau kalian ditunjuk oleh guru-guru kalian kah? Atau kalian cuma mengikuti teman saja? Saya Iya. karena pengen ikut Bapak. Ya oke, yang lain? Sama Pak. Iya sama. Ikut. Yang lain sama sukarela. Masih juga sukarela semua. Tertarik ya, ya. Tertarik sama Bapak. Oh, makasih ya, Mas ya. Yang lain? Iya. Sukarela semua berarti di sini ya. Agak kepaksa dikit. Oh, kepaksa dikit gak apa-apa, nanti Bapak sukarela kok. Ya. Mau belajar di basic. Iya, betul sekali. Pintar kamu ya. Oke, jadi benar ya teman-teman. Terima kasih sebelumnya kepada teman-teman. Bapak apresiasi hal ini karena teman-teman mau mengikuti layanan ini dengan sukarela pastinya. Terus Bapak harap teman-teman itu bisa berdiskusi nih secara aktif, terus terbuka, saling berpendapat, dan jangan ragu-ragu. Maksudnya kayak intinya tuh kalau ada hal yang privasi nih di layanan bimbingan kelompok kita, harapannya teman-teman bisa menjaga privasi tersebut. Seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya sebelum kita memasuki tahap tahap inti ya, untuk tahap kita melaksanakan layanan bimbingan kelompok, baiknya kita speaking dulu nggak sih, biar teman-teman nanti semangat gitu loh. Pastinya ya semangat. Biar ini kan Bapak melihat salah satu nih pada baru bangun tidur, berarti kayak masih ngantuk-ngantuk nih wajah-wajah, murung, musam, bosen dan lain-lain. Nah, jadi di sini Bapak akan membawakan ice breaking sedikit aja. Jadi ice breakingnya seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa perhatikan. Tepuk ciko poku, ciko poku, ciko poku, cikala kepi, cikala kepi, gitu teman-teman. Oke, bisa. Yo, ada yang tahu nggak? Bisa nih. Contohnya salah satu dulu. Gimana? Seru banget. Bisa. Nih, Kang ya. Tepuk ciko poku. Ciko poku, cikala kepi, gitu teman-teman. Bisa nggak? Bisa lah ya. Itu tepuk tangan paling gampang sih teman-teman. Oke, mulai aja sekarang ya biar teman-teman lebih semangat. Kalian boleh menyuarakannya dengan lentang ya biar teman-teman fresh, badannya fresh, otaknya fresh, matanya fresh teman-teman. Oke. Tepuk ciko poku, ciko poku, cikala kepi, oke. Oke, gimana? Udah pada semangat belum? Udah. Masih loyo itu. Udah, ya semangat dong, udah semangat belum? Terus. Nah, seperti itu yang Bapak pengenin. Kalau teman-teman semangat, Bapak semangat gitu loh. Kayak gimana ya?
bapak ngerasa di sini kayak wah punya anak-anak yang pintar, punya anak-anak yang aktif, punya anak-anak yang ganteng dan cantik-cantik kan kayak wah suatu kebanggaan tersendiri seperti itu teman-teman. Oke, jadi karena nanti kita udah explicating dan udah menjelaskan bagaimana apa itu bimbingan kelompok, terus apa itu tujuan bimbingan kelompok, dan Bapak juga tidak menjelaskan sedikit asas-asas bimbingan kelompok kayak tadi misal sukarela, terus terbuka, terus rahasia dan sebagainya. Sebenarnya asas itu sebetulnya banyak teman-teman, tapi Bapak hanya sebutin beberapa saja seperti itu teman-teman. Nah jadi untuk selanjutnya itu kita masuk ke tahap peralihan. Nah jadi kita di sini kan pakai teknik diskusi kelompok, tapi di sini Bapak menggunakan tema itu mengenai rasa percaya diri. Nah teman-teman tahu kan rasa percaya diri itu apa? Maksudnya kayak percaya diri itu apa? Maksudnya kan teman-teman pernah merasakan gimana ya? Gak percaya diri kan? Kayak pastilah nggak mungkin nggak. Maksudnya seorang bapak saja yang sudah tua seperti saja pernah merasakan gak percaya diri gitu, teman. Apalagi teman-teman yang masih kelas 12 SMA, yang masih mungkin masuk fase yang belum dewasa gitu teman, ya seperti itu. Nah jadi nanti kita akan berdiskusi kayak bagaimana kita membangun rasa percaya diri, terus bagaimana dampak nih kalau kita kurangnya rasa percaya diri. Terus sebelum kita masuk ke diskusi utama, ada yang belum paham tentang Bapak yang sudah sampaikan tadi? Apa sudah paham semua nih? Sudah paham ya pastinya ya. Oke, terima kasih karena teman sudah paham. Oke, jadi kalau semisal sudah ada tidak ada pertanyaan nih mengenai tadi yang sudah sampaikan, apakah kalian sudah siap untuk memulai layanan bimbingan kelompok pada pagi hari ini? Siap. Siap ya? Siap. Harapannya kalian teman-teman bisa aktif ya. Tadi sudah saya sampaikan, terbuka, saling berpendapat, terus saling bertukar pikiran. Kalau misalnya nanti ada diskusi yang menurut kalian kurang cocok sama kalian langsung sampaikan saja. Menurut saya ini, tapi untuk contohnya gini, misalnya kalian mau berpendapat nih, kalian bisa acungkan tangan, terus saya mau berpendapat Pak. Jadi teman-teman itu jangan menyerah saat orang lain yang berbicara di sini. Nah seperti itu teman-teman. Oke, nah, jadi kita masuk ke tahap inti atau atau kegiatan pertama kita untuk melaksanakan pelayanan bimbingan kelompok ini. Nah jadi di sini tuh Bapak membawakan topik. Tadi tahu nggak kamu bawa topik apa? Tadi kan temanya kan rasa percaya diri. Nah Bapak membawakan topik apa? Ada yang bisa nebak? Nggak ada ya, ya kurang tahu ya, karena Bapak yang buat sendiri ya. Pintar kalian ya. Jadi untuk topik rasa percaya diri sendiri itu Bapak membawakan topik percaya diri adalah super powermu. Ya seperti itu teman-teman. Kenapa Bapak mengambil topik ini? Karena Bapak merasa banyak siswa tuh ragu dengan kemampuan dirinya sendiri. Kalian pernah merasakan hal itu nggak? Pernah kan? Contohnya ragunya itu. Jadi berpendapat. Ayo. Waktu di kelas Ya. punya jawaban tapi malu ngomongnya, jadi malah keduluan orang lain. Oh jadi contohnya seperti ini ya, kayak kita juga kayak mau tanya nih, pernah Ya. kan kayak ini benar atau enggak ya? Ya. Takutnya kita menyampaikan pertanyaannya, ternyata malah disalah sama gurunya kayak ini pertanyaannya, takutnya jadi kalian rasa budinya kurang ya. Seperti itu kan rata-rata gitu, pernah merasakan hal itu kan? Nah oke. Terus menghadapi tugas pastinya kan, terus ujian atau tekanan sosial. Ujian kan berarti contohnya kalian misal kayak harusnya kan kalau ujian nggak boleh menyontek nih. Nah karena kalian rasa perjanjiannya kurang, jadi kalian udahlah nyontek aja sebelahnya, jadi kalian nggak terpaku sama diri sendiri, tapi malah terpaku sama orang lain, dan hasilnya pun malah ya bisa dibilang bakal down gitu loh, kayak akan turun gitu teman-teman, seperti itu. Terus rasa percaya itu sangat penting teman-teman, agar teman-teman tuh bisa berani mencoba, terus tidak mudah menyerah pastinya ya, karena kan rasa percaya diri diiringi dengan rasa yang kuat, kayak super powermu, kayak powermu tuh harus benar-benar diusahakan untuk percaya diri kalian masing-masing seperti itu teman-teman. Terus
juga pastinya kan kalau emang kalian percaya diri lebih gampang untuk mengambil keputusan. Apalagi kalian tuh kalau mengikuti di organisasi SMA, pasti kan kalian juga ini ya kayak harus berani mengambil keputusan ya. Setiap kalian ada program kerja yang sedang berjalan, nah kalian emang harus ada rasa percaya diri gitu, teman-teman. Seperti itu. Nah, melalui layanan ini diharapkan teman-teman tuh bisa lebih mengenal kelebihan dirinya teman-teman semuanya di sini. Kalian punya apa? Gimana ya? Bisa mengenal kelebihan kalian nggak? Masa nggak bisa? Bisa kan? Bisa kan? Misalnya contoh nih dari Mas ini, kelebihan Mas Asril apa? Kelebihannya mungkin gampang memaklumi segala hal. Insya Allah ya, oke. Bagus sih itu, sangat bagus sekali Mas Asril. Dan Mas Gayo Belum saya mau mengikhlaskan mengikhlaskan apa itu Mas? apa saja Apa saja ya, kalau ya memang sudah takdirnya takdirnya rezeki bukan milik saya ikhlaskan. sabar ya Mas. Ya, terus sebelah itu yang Mbak Ais Bisa main musik Pak. bisa main musik. Berarti sering main musik ya timnya? Iya sering. Mainnya apa Mbak? Mainnya itu drum Pak. Oh drum. Iya. Drum apa Mbak? Drum kadang ya elektrik, kadang Elektrik, ya. yang akustik gitu Oh, sih, akustik. tergantung. Keren ya, saya bisa main drum ya. Ya alhamdulillah. Jadi pernah bawa kancon ya, digotong-gotong gini ya? Oh itu pernah Pak, waktu itu dari di sekolah pernah. Ya, selanjutnya Mbak Dapa. Saya bisa baca puisi Pak. Baca puisi. Kelihatan sih suara-suara Mbak Asal itu lembut seperti Nadine Amizah gitu. Jadi kayak kalau Mbak Salva membaca puisi itu sangat disegani gitu kayak, wih, Mbak Salva keren sekali ya. Ya seperti itu. Nah, Mbak Salva. Kalau saya kelebihannya itu bisa kayak baking gitu Pak. Bukan baking soda ya? Oh iya. Bahannya Pak. Bahannya ya, oh iya. Baking kue ya. Berarti baking kue itu seperti apa? Baking kue Wah, oke. buat Iya cake. buat saya buat ke bolu gitu Pak. Itu kan bisa bikin kue. Contohnya kue apa, Mbak? Kayak kue. Ulang tahun bisa? Belum bisa itu Belum Pak. bisa. Kayak kue ini bulu pisang gitu. Belum bisa. Oke, menarik sih. Ya. Bulu pisang itu pisang apa pisang apa? Semua pisang bisa. Oke. Contohnya apa, Mbak? Pisang Ambon bisa. Ambon, soalnya Ambon Ambon, dulu. iya. Oke, bagus sih Mbak Sasa tadi keren nih kayak. Akhirnya Mbak Sasa. Kalau saya ini kalau ada masalah yang berat dibawa santai aja. Di bawah santai ya? Iya, nggak usah terlalu dipikir yang gimana. Itu terlalu santai atau gimana, Mbak? Oh, kayaknya itu terlalu santai sih itu. Tapi menurut saya bekerja ya, Bekerja saya ya? tadi ya jadi kayak lebih. Oh ya, santai aja, tenang aja, semua selesai gitu. Keren ya kan, ternyata gitu ya. Iya. Semoga real dengan kenyataannya ya. Iya. Kalau saya Pak, saya punya kelebihan bisa mandi di menit dan Mandi 5 menit. Itu mandi apa Mas? Bebek. gitu Pak. Misalnya disuruh teman, ayo nanti main jam segini. Nanti sebelum 5 menit telepon aku dulu ya, tak mandi. Itu bersih nggak Mas? Bersih Pak. Oh. Iya ya. Iya keren nih keren. Ya, seperti sih teman-teman. Terus pastinya teman-teman juga bisa berani tampil nih di depan orang lain, lebih percaya diri. Terus percaya bahwa kalian bisa menghadapi tantangan-tantangan yang pernah kalian lalui gitu. Ya, misalnya nih kalian punya tantangan tugas misalnya pikirin nih kayak pusing tugas nggak selesai tapi kalian punya rasa percaya diri Allah nanti selesai. Akhirnya selesai kan kita bisa melewati tantangan tersebut kan. Contohnya kalian seperti tiba-tiba udah kelas 12 nih, dari kelas 10 kalian mengeluh kayak aduh tugas dari kelas 11 aduh tugas 12 habis ini lulus. Nah kan gak kerasa juga kan. Nah itu memang kalian harus punya rasa percaya diri di
diri kalian masing-masing. Tapi emang percaya diri kan beda porsi masing-masingnya ya, nggak bisa disamaratakan percaya diri kalian itu seperti apa. Jadi bapak hanya menyimpulkan itu aja sih. Oke. Sebelum kita berdiskusi nih mengenai tadi tema, topik dan lain-lain yang bapak sudah sampaikan, bapak akan memutar sedikit video pendek nih biar teman-teman bisa memantik, teman bisa melihat video ini, isi video itu apa sih, maksudnya makna dari video tersebut itu apa. Bapak akan tayangkan ya teman-teman bisa harap bisa diperhatikan, bisa fokus, bisa memperhatikan seperti itu teman-teman ya. Oke, bapak akan colokkan dulu ya. Ya, bapak akan tayangkan ya. Mungkin ini sekitar 3 menit saja, nggak lama-lama. Ya, kelihatan nggak ada rambut bapak nggak? Iya Nggak kok ya? Oh iya, maaf ya. Ketinggian soalnya teman. Ya, nanti bapak akan punya. Ya, fokus ya. Iya Pak, iya Pak. Oke, 1, 2, 3 nih. Sudah juga ya, bapak angkat tangan dikit ya bapak. Oke, nah semoga harapannya teman bisa fokus tadi ya, rela-rela nunduk gitu ya, tapi teman-teman nggak tahu apa saja nanti ya, ya nggak bercanda teman-teman ya. Jadi kalian sudah melihat video tematik tadi, kira-kira teman-teman tahu nggak, maksudnya isi dari video itu loh, kayak video itu menceritakan apa sih? Itu aja yang bapak pengen. Dari ada yang mau berdebat, salah satu aja nggak apa-apa. Ada yang mau nggak nih? Atau silakan Mbak Salva. Mungkin dari video yang udah kita lihat tadi, di situ ada
perempuan yang insecure, mungkin insecure dari kecantikannya, kayak orang di media sosial gitu. Terus juga yang saya lihat peran-peran teman-temannya itu sangat mendukung, jadi kita tuh nggak sendirian, kita punya orang lain gitu Pak. Betul sekali yang dikatakan Mbak Salwa, teman-teman semuanya. Tapi tadi emang awalnya mbak-mbaknya itu bangun-bangun buka HP langsung ya. Iya, padahal kan bukan sekolah atau gimana ya, kalau buka HP itu kan emang nggak berjalan teman-teman. Jadi oh iya, emang nggak semua agama itu Islam ya teman-teman. Iya. Sampai Tuhan santai. Ya jadi emang tadi benar, mbak-mbaknya tuh sering buka sosmed, buka Instagram lah, buka akun itu. Dia emang melihat dari sosmed banyak-banyak cewek-cewek di luar sana yang luar biasa, yang mungkin bentuk hidungnya mancung lah, rambutnya bagus lah, atau bentuk mukanya keren lah dan lain-lain. Tapi dari segi mbaknya itu merasa insecure. Jadi berkata jauh kayak, kok aku nggak kayak gini sih yang ada di sosmed gitu loh. Padahal kan emang pada dasarnya manusia mempunyai kelebihan dan kekurangan ya pastinya. Jadi ya emang orang insecure emang nggak bisa diapa-apain ya, cuma kita bisa menguatkan saja untuk tidak insecure pastinya. Terus tadi juga mbak-mbaknya sampai benar-benar udah stres, padahal di telepon temannya sampai benar-benar udah ditinggalin. Akhirnya mbak-mbaknya mulai menulis di kaca apa yang dia rasakan, kayak jadi anxiety dan lain-lain, terus heart dan lain-lain, kayak benar-benar udah ditulisin semua sampai mungkin temannya khawatir nih ya tadi ya. Akhirnya sampai menyamper bahasa menyamper itu apa teman? Mendatangi ya, mendatangi mbaknya terus putihkan, ayo udah, kamu nggak sendirian, kamu tuh punya kelebihan dan kekurangan juga pastinya seperti itu. Akhirnya mulai dihapus, mulai diajak, mulai dirangkul. Nah itu orang yang nggak punya kayak gitu tuh orang yang mohon maafnya ya introvert, paham nggak? Ya rata-rata orang introvert tuh kan dekem ya, kalau dekem kan dekem di rumah, dekem di manapun itu, kayak benar-benar dia kesepian, nggak ngapa-ngapain, akhirnya dia lihat sosmed dan lain-lain. Nah jadinya dia mulai rasa insecure-nya muncul, rasa nggak percaya dirinya muncul untuk bertemu orang lain. Nah di sini ada introvert nggak? Enggak lah ya. Masa enggak sih, harus ya ambivert lah kalau bisa, tengah-tengah. Kalau lain temennya frekuensi extrovert lah kalian, kalau temennya emang susah diajak ngobrol ya introvert aja nggak apa-apa. Jadi emang berdasarkan lawan bicara kita ya. Kalau bapak extrovert kalian ambivert? Extrovert. Ya, extrovert sekali ya. Terima kasih teman-teman extrovert ya. Oke. Seperti itu teman-teman. Jadi karena kita sudah membahas sedikit ya tentang video ini, Bapak di sini akan membagikan LKPD kepada teman-teman untuk kalian kerjakan. Bentar, Bapak akan ambilkan dulu sebelah Bapak ya. Nah, jadi teman-teman nanti satu persatu mendapatkan LKPD-nya. Teman-teman nanti bisa isi. Ini kan ada 4 pertanyaan. 4 pertanyaan. Nanti kalian bisa isi per pertanyaannya. Mungkin teman-teman ada saran nggak? Mau dikasih berapa menit waktunya untuk mengerjakan ini? 5? Iya Pak. 10. 7? Ya mungkin ambil tantangannya aja ya, 5 menit aja ya. Ya biar udah kelamaan juga ya, artinya kan kalau 5 menit kalian boring yang udah selesai, belum selesai itu lama gitu kan ya. Jadi nanti itu ya teman-teman. Terus tadi sudah Bapak sampaikan, nanti kan kita bakal bahas ini nih, bahas LKPD ini. Nah nanti pasti akan kita bahas satu persatu dari nomor 1 sampai nomor 4. Nah ini teman-teman tadi kalau memang mau berpendapat bisa ujungkan tangan, jangan menyela orang saat berbicara seperti itu teman-teman. Bahkan bagian terlebih dahulu LKPD-nya ini dari kanan dulu ke kanan pojok sana ya. Terus udah bawa pulpen kan? Terus oh udah banyaknya ya. Oke Bapak beri waktu lagi kesepakatan 5 menit ya, silakan bisa mulai mengerjakan LKPD-nya sambil diingatkan tadi videonya ya, karena ini berdasarkan video tadi yang Bapak tayangkan seperti itu. Silakan semangat teman-teman semuanya.
Kalau ada yang bingung ditanyain ya, jangan diem-diem aja ya. Siap. Saya tahu kalian orangnya aktif, pasti kan dia kan diem kan, nggak mungkin ngajak ngobrol gitu kan. Nah, jadi nanti kalau ada tanyain aja. Gimana teman-teman? Gimana aman teman-teman semuanya? Aman lah ya. Pak percaya teman-teman bisa mengerjakan itu dengan mudah, dengan gampang lah. Karena kalian pernah merasakan hal itu pastinya ya. Seperti itu. Udah belum semuanya? Belum. Kurang berapa nomor lagi? 2 nomor. 2. Ya teman-teman. Kurang 1 nomor Pak. Ya, ini waktunya hampir habis ya. Ya. Iya nih. Udah berapa detik lagi? Ayo. Canda teman-teman. Santai. Santai aja, santai. Kerjakan dengan relax, dengan kemampuan kalian, dengan pandangan kalian. Maksudnya Mas Boy selesai ya? Belum. Oke.
Bahasa kamu udah selesai? Udah ya, udah selesai semua ya? Sudah. Udah 5 menit ini loh. Kan kesempatan kita ada 5 menit. Harusnya kan sudah selesai. Oke. Sepertinya teman-teman sudah selesai semua walaupun ada yang nulis mungkin ini tulisan terakhir kalian ya. Iya. Enggak. Ya, enggak baca. Gitu. Tulisan soal terakhir gitu teman-teman ya. Oke, karena sudah semua selesai. Nah, atas kesepakatan tadi yang sudah Bapak sampaikan, nanti kita akan bahas ini bersama-sama, kita diskusiin isi dari LKPD ini bersama-sama dari nomor 1 sampai nomor 4. Apa yang perlu kita diskusiin, apa yang perlu kita koreksi, apa yang perlu kita laksanakan dan lain-lain gitu. Oke, mungkin dari nomor 1 dulu nih kan, dari nomor 1 coba jelaskan percaya diri menurut pemahamanmu. Nah, mungkin dari apa ya, dari hasil dulu aja biar nanti kita urut ke sini, biar nanti nggak saling tunjuk-tunjuk dari ini aja itu aja itu, nah kelamaan saja ya. Kalau menurut saya percaya diri adalah yakin kepada kemampuan diri sendiri untuk menyelesaikan sesuatu. Oke, mungkin di sini nanti Bapak akan tanya semua dulu ya, nanti baru Bapak simpulkan ya biar nanti juga nggak kelamaan. Ya, terima kasih Mas Hasil di atas pendapatnya. Dari Mas Bayu. Kalau dari saya percaya diri itu perasaan yakin pada diri sendiri atas apa yang kita lakukan atau kita buat. Ya, dari Mbak Ais. Menurut saya percaya diri itu rasa percaya diri pada diri sendiri bahwa semua hal akan dapat dilalui dengan baik. Terus juga bisa apa ya, percaya diri itu kayak bentuk sisi positif pada diri sendiri gitu. Terima kasih Mbak Ais. Silakan Mbak Sofa. Yang menurut saya tentang percaya diri itu percaya kepada potensi dan kemampuan yang dimiliki kita sendiri. Ya, terima kasih Mbak Sofa. Silakan Mbak Sofa. Menurut saya percaya diri adalah keyakinan terhadap kemampuan yang dimilikinya dan juga dapat menerima diri yang adanya dari kekurangan ataupun kelebihan. Oke, terima kasih Mbak Sasa. Silakan Mbak Sasa. Kalau saya percaya diri adalah perasaan di mana si individu ini kuat atas apa yang mereka rasakan dan individu ini merasa cukup mampu untuk melakukan hal yang dihadapannya. Oke. Terima kasih Mbak Sasa. Silakan Mas. Menurut saya kan, karena jawaban teman-teman tadi sangat variatif, cukup bagus. Percaya diri itu kondisi di mana kita merasa mampu atau cukup menyelesaikan suatu masalah atau suatu. Terima kasih Mas Sasa ya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Benar dari pendapat teman-teman semuanya nih sudah disampaikan teman-teman semuanya. Karena kan bahwasanya layanan ini tuh nggak ada yang benar, nggak ada yang salah teman-teman. Jadi semua pendapat kalian pasti Bapak akan benarkan dan Bapak akan simpulkan teman-teman. Jadi benar untuk percaya diri itu merupakan pemahaman yang dimana pemahaman kita itu benar-benar bisa menyelesaikan suatu masalah, terus bisa menyelesaikan suatu apapun itu atas kemampuan kita sendiri. Terus pastinya kita juga bisa membedakan itu kelebihan atau kekurangan dan lain-lain. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman harapannya harus bisa menerapkan sistem di dirinya teman-teman untuk percaya diri. Karena percaya diri itu sangat penting Pak. Itu pasti itu bakal bawa sampai nanti kalian na'udzubillah itu sampai ya udahlah sampai tua itu pasti sampai tua pasti tetap ada rasa percaya diri teman-teman. Jadi percaya diri itu memang sangat penting, harus kalian terapkan. Jadi harapannya Bapak teman-teman bisa menerapkan hal itu ya. Itu. Terus untuk pertanyaan kedua nih. Pertanyaan kedua dari tayangan video tadi yang sudah disampaikan, sudah ditayangkan tadi ya, teman-teman saya sudah menyimak ya, sudah fokus juga apa isi dari tayangan video itu. Nah, sebutkan hal-hal yang membuat seseorang tuh menjadi tidak percaya diri. Mungkin dari Mas Fadli ya, silahkan Mas Fadli. Mas Fadli ya Mas Fadli. Karena dari tadi video yang ditayangkan ya Mas, saya hanya melihat suatu hal dari babaknya itu. Kalau misalnya
rasa tidak percaya dirinya dia tuh muncul karena dia tuh compare dirinya dengan orang lain. Seperti tadi di scene pertama dia buka HP itu kan lihat media sosial orang lain, dia mulai compare kalau misalnya orang lain kalau lebih cantik, bodinya lebih bagus, kalau lebih kaya ya. Jadi menurut saya alasan utama orang merasa tidak percaya diri karena dia terlalu berpatok dengan orang lain. Betul sih. Terima kasih ya Mas Fadli, silakan Mbak Sasa. Kalau dari saya, jadi seorang itu bisa menjadi tidak percaya diri kalau dari tersebut. Jadi ketika seorang itu lihat seorang yang lain tuh lebih sempurna, lebih cantik, lebih kaya, lebih pintar. Gitu. Oke, terima kasih Mbak Sasa. Oke, silakan Mbak Sarawat. Kalau dari saya, dia yang lebih baik tadi gambar itu tidak percaya diri karena melihat sosial media dan juga membandingkan dirinya dengan orang lain, baik dalam rambut, muka ataupun hal lain yang ada di medsos itu. Ya, terima kasih Mbak Salva. Silakan Mbak Salva. Juga menurut video tadi juga nggak jauh beda dari teman-teman juga. Si mbak di video itu tuh ngebandingin orang-orang tuh lebih apa ya, misalnya lebih cantik dari dia atau lebih kaya dari dia, dan juga menurut saya itu medsos itu sangat berpengaruh sih Pak. Terima kasih Mbak Salva. Silakan Mbak Aish. Menurut saya dari tayangan video tadi yang membuat mbaknya itu gak percaya diri itu lebih ke mbaknya itu lebih terlalu fokus sama kekurangan yang dia miliki tanpa dia melihat ada kelebihan yang dia miliki, jadi dia terlalu overthinking akan hal itu. Terima kasih Mbak Aish. Kan Dayo. Kalau dari tayangan video tadi ada beberapa hal yang bikin si Mbak Emily Bernada itu jadi nggak percaya diri. Yang pertama, dia ada sosial media karena dia selalu membandingkan dirinya sama orang-orang lain di sosial media. Yang kedua, kalau dilihat dari tulisan apa yang kamu rasakan hari ini tentang kamu, dia menulis seperti merasa kesepian. Mungkin karena dia merasa kurangnya ada rangkulan dari teman-teman dekat atau orang-orang di sekitarnya. Terima kasih Mas Dayo. Silakan Mas. Sip. Kalau dari video tadi saya menyimpulkan yang pertama itu ada terlalu membandingkan diri sendiri itu dengan orang lain gitu. Yang kedua terlalu gimana ya, hanya melihat kekurangan pada diri sendiri tanpa melihat kelebihan apa yang ada dalam diri sendiri. Dan yang terakhir yang saya simpulkan, mungkin dia merasa sendirian. Terima kasih teman-teman semuanya, terima kasih Mas Hasil dan teman-teman semuanya yang tadi sudah menyampaikan pendapatnya. Jadi di sini ya Bapak sedikit menyimpulkan yang sudah kalian sampaikan. Benar banget ya teman-teman. Emang hal yang dapat membuat seorang nggak percaya diri itu medsos, terus sering membandingkan dirinya sendiri sama orang lain tanpa melihat kelebihannya dia. Tapi emang paling cenderung buat membuat kita nggak percaya diri di medsos teman-teman. Kayak standar TikTok teman-teman. Kalian pernah mendengarkan standar TikTok? Nah itu tuh benar-benar salah satu faktor yang membuat kalian tuh nggak percaya diri. Ya oke lah, kalian boleh mengikuti standar TikTok, tapi sesuai porsinya kalian masing-masing. Jangan kayak memaksakan kayak di TikTok kok kayak gini, di medsos kok kayak gini, aku pengen gini. Padahal ya emang bukan porsi kita teman-teman, kayak bukan yang kita harus miliki seperti itu. Jadi ya sebenarnya banyak-banyak bersyukur aja ya teman-teman. Kayak halnya kalau kita tidak merasa percaya diri, harus menekankan rasa bersyukur. Emang susah, kadang manusia untuk bersyukur itu emang susah teman-teman. Kadang bapakku juga merasakan kayak kok nggak mau bersyukur sih, kayak usah bersyukur dan sebagainya. Jadi seperti itu teman-teman. Emang hal-hal yang membuatnya itu emang itu sih dari sosial media teman-teman yang dapat membuat kita nggak percaya diri. Pematiknya lah, faktor utamanya dari nggak percaya diri seperti itu. Terus dari teman-teman ada mau berpendapat lagi nggak nih? Kan kita kan diskusi kelompok nih, diskusi. Oke, siapa tahu ada tambahannya kayak ada tambahan kan? Ada ini Pak, ada ini Pak. Gak ada kan?
Yakin? Kok pada lemes semua sih? Kayaknya udah pada tahu, saya tahu kalian bosan. Iya kan? Oke, karena kayaknya bosan ya. Kita break lagi gak sih? Oh iya. Udahlah kita aja ya. Iya. Lagi. Oh ya, kita akan ke Coca-Cola. Oh iya. Pernah ya? Tapi gerakannya kayaknya saya buat sendiri deh. Oh iya. Apa? Karena ini spontan ya. Oh iya. Yes, jos. Ya, jadi kita ke Coca-Cola. Coca-Cola, Cola. Ya, yang itu udah tertawa kan? Kita speaking sebagai memancing kalian udah mulai semangat lagi gitu ya. Dan kalian nggak bosan lagi. Udah, seperti itu speakingnya apa kan? Aduh, bapak ada di sini. Oke, kita lanjutin lagi ya. Jangan pada bosan lagi loh. Ini tinggal 2 pertanyaan lagi nih teman-teman, 2 soal lagi. Ya kita mulai fokus lagi masuk ke tahap inti kita untuk diskusi bersama. Oke, lanjut ke nomor 3 teman-teman. Nah nomor 3 untuk pertanyaan sendiri. Jadi tayangan video tersebut coba sebutkan dampak tidak percaya diri menurut kalian seperti apa? Mungkin dari Mbak Jalva di sini nanti. Nah, silakan. Mungkin dampak dari tidak percaya diri ini nanti di video itu ada anxiety apa, jadi kayak cemas apa kayak ya gitu, terus juga sakit hati mungkin di mbaknya juga sakit hati gitu, terus juga lain juga dampaknya tuh kayak nggak mau bersosialisasi dengan dunia luar. Terima kasih Mbak Salwa. Silakan dari Mbak Salwa. Tapi kalau dari video itu dampak tidak percaya diri yang pertama ada kesepian karena selalu mengurung diri, kemudian rasa anxiety, terus merasa tidak berguna karena hanya fokus ke kekurangan yang dimilikinya. Terus juga yang terakhir ada selalu sedih. Terima kasih Mbak Salwa atas pendapatnya. Silakan Mbak Sara. Kalau dari saya mungkin Mbak tadi itu jadi insecure gitu ya, jadi dia selalu merasa kurang, terus mbaknya juga menjadi lebih pendiam, terus mbaknya merasa kesepian, dan mbaknya juga merasakan sakit gitu yang mungkin karena kayak kenapa ya, dan dia juga jadi overthinking. Ya, terima kasih Mbak Sara atas pendapatnya. Silakan Mas Fadli. Kalau di video itu jelas yang di hashtag adalah bahwasanya Bapak itu terlalu menarik dirinya dalam orang lain kan. Tadi sudah dijawab temannya untuk mungkin main bagaimana, tapi karena mungkin saat itu kondisinya dia lagi sensitif ya Pak, lagi banyak energi negatif dan dia tidak bisa menerima ada semuanya itu. Terus yang kedua karena memang menurut saat itu dia tuh lagi penuh aja pikirannya Pak, lagi memikirkan banyak hal tentang diri. Terima kasih Mas atas pendapat. Silakan Mas Hasil dulu. Dari video tadi dampaknya ya dampak tidak percaya diri yang pertama mungkin merasa insecure karena hanya melihat kekurangan dalam diri sendiri dan tidak melihat sekecil apapun itu kelebihan dalam diri sendiri. Nah itu menarik diri dari lingkungan sekitar gitu, jadi merasa aku nggak guna nih, jadi menarik diri. Terima kasih Mas Hasil pendapatnya. Silakan Mas Bayu. Kalau dari video yang ditayangkan tadi, dampak dari ketidakpercayaan pada diri sendiri itu ada beberapa hal. Salah satunya jadi mudah murung atau mengurung diri, di kamar, terus berdiam diri sendirian, tidak mau bersosialisasi, insecure juga tadi, terus memiliki rasa kecemasan yang berlebihan karena terlalu banyak pikiran negatif yang dipikir sama si mbaknya, terus merasa kesepian. Ya, terima kasih atas pendapatnya. Silakan Mbak Ais.
Baik Pak, karena saya yang terakhir ya Pak. Iya. Apa ya, kayak selebihnya tuh memang harus menarik teman-teman semua. Tapi kalau dari aku ya, yang pertama itu dampaknya bisa menimbulkan anxiety itu. Terus yang kedua bisa nimbulin overthinking yang sangat berlebihan tentang dirinya gitu. Lalu timbulnya selalu merasa kurang dari dirinya, kayak kurang. Terima kasih Mbak Ais pendapatnya. Oke, terima kasih teman semuanya sudah berpendapat soal dampak tidak percaya diri berdasarkan video tadi. Jadi benar dikatakan teman-teman semuanya, tidak percaya diri itu terjadi karena dampaknya itu karena ini teman-teman. Jadinya tuh dampaknya tuh pastinya dia murung, dia introvert pastinya ya, karena kan dia tidak percaya diri atas hal yang dia lakukan. Jadi ya emang semua orang nggak semua orang tidak percaya diri itu introvert teman-teman. Ada yang introvert tapi tidak percaya diri. Kayak gitu. Jadi emang selebihnya dia sering dekem. Jadi benar dikatakan Mas Gayo, dekem karena dia merasa tidak percaya diri. Terus dia juga merasakan anxiety, merasakan hal yang kurang dari dia. Terus akhirnya dia tidak mau bersosialisasi ke orang lain karena dia tidak memiliki apa yang mau dimiliki, gimana ya? Dia tidak memiliki yang kalian punya gitu loh. Kayak kok dia punya kau nggak punya, jadi dia rasa tidak bisa di. Oke, langsung ke nomor 4 aja teman-teman. Untuk soal terakhir ya. Nah, jelaskan cara membangun percaya diri versi kalian. Nah, di sini nanti Bapak mungkin nggak akan menyimpulkan karena kan ini emang versi kalian masing-masing nih. Nanti bisa Bapak versi saya Bapak sendiri gitu. Silakan dari Mas lagi aja. Ya. Untuk mengembangkan ini bangun percaya diri versi saya, yang pertama itu berpikir lebih positif gitu. Ya. Positif, setelah itu lebih melihat potensi apa yang ada dalam diri kita dan lebih memeluk diri sendiri. Itu. Ya. Makasih. Silakan Mas Gayo. Kalau menurut saya yang pertama itu bisa bersikap bodo amat dengan omongan orang lain yang buat kita sakit hati atau bikin kita nggak percaya diri. Terus yang kedua, seperti Mas Asyid bilang tadi, selalu berpikir positif. Terus mungkin bisa nonaktifkan media sosial. Nonaktifkan ya. Makasih Mas Gayo. Silakan Mbak Ais. Menurut saya cara membangun percaya diri itu yang pertama lihat sisi positif yang ada pada dalam diri sendiri. Itu sangat penting agar kita ya tadi yang udah dibilang kayak nanti kita nggak akan selalu merasa kurang. Terus yang kedua selalu bersyukur dengan apa yang dimiliki. Lalu yang ketiga percaya bahwa manusia itu memang memiliki kelebihan dan kekurangan. Ya. Terima kasih Mbak Ais. Silakan. Cara membangun kepercayaan diri menurut saya itu yang pertama balik lagi ya Pak, kita harus percaya kepada kemampuan diri kita sendiri. Terus juga jangan insecure dengan cara tuh kita punya mindset jangan kita pakai lebih positif gitu Pak. Terima kasih Mbak Salwa. Silakan Mbak Salwa. Versi saya itu yang pertama menerima diri sendiri adanya, baik kekurangan maupun kelebihannya, tapi tidak berfokus pada kekurangan diri. Terus bisa juga mengikuti kegiatan yang dapat mengembangkan kemampuan yang dimiliki dan juga menjadikan seseorang itu motivasi bagi diri sendiri. Terima kasih Mbak Salwa. Silakan Mbak Salwa. Kalau dari saya yang paling penting itu selalu bersyukur karena sampai detik ini tuh kita kan masih diberikan apapun itu ya berasal dari Tuhan yang Maha Esa gitu. Yang kedua kita merasa cukup karena setiap orang tuh pasti memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing dan setiap orang tuh punya porsi masing-masing. Jadi terima kasih Mbak Salwa. Silakan mewakili orang terakhir. Salam percaya diri versi saya ya ini
berbicara ke diri sendiri. Oh, gue pasti bisa. Oke, harus yakin ya. Kasih afirmasi positif. Terima kasih Mas Fadli. Oke, kalau sudah mendengarkan bagaimana cara membangun percaya diri versi kalian, kalau versi Bapak sendiri sih yang pertama itu yakin sih teman-teman. Yakin kalau Bapak itu bisa menyelesaikan atau bisa melakukan hal itu. Terus pastinya bersyukur. Habis itu juga berani mengambil resiko. Itu salah satu contoh percaya diri teman-teman. Karena kadang orang-orang tuh jarang yang berani mengambil resiko, kayak acuh takut, nah dia berarti gak percaya diri. Nah seperti itu. Seperti itu sih bagi Bapak sendiri teman-teman. Dan oke, ternyata sudah selesai juga ya untuk pembahasan diskusi kelompok ini. Apakah ada yang ditanyakan dulu nggak nih mengenai 4 pertanyaan itu? Udah aman semua ya? Kalau udah kayaknya udah lama banget tadi ya. Oke ya. Mungkin relax dulu ya, bentar diinin bacanya. Nah ya, oke. Sambil Bapak lanjut. Oke, mungkin Bapak pengen ini sih teman-teman, salah satu aja menyimpulkan. Kalau yang mau coba menyimpulkan hasil dari pembahasan kita dari awal sampai akhir. Yo, yang menyimpulkan nggak? Saya, Pak. Ya silakan, singkat mungkin aja nggak apa. Jadi saya diri itu apa ya, bisa dibangun dengan hal-hal sebagai kayak nggak lihat bagaimana orang lain itu hidup, tidak berpatok pada orang lain. Terus apa ya, dengan sadar bahwa oh saya tuh punya kemampuan ini, punya kelebihan ini, dan tidak fokus pada kekurangan-kekurangan yang kita miliki saja. Oke, terima kasih Mas Adli ya atas kesimpulan yang bagus banget ya. Kesimpulan yang bisa, walaupun singkat itu tapi bisa menyerap sampai akar-akarnya. Oke, terus oke, kita lanjut teman-teman, kita masuk ke refleksi ya. Nah ini salah satu aja nggak apa-apa karena ini karena kita juga mengejar waktu ya. Kan kita kesempatan 45 menit nih, kayaknya udah lebih dari 45 menit kayaknya seperti ini ya. Jadi kita ngejar waktu aja. Apa hal yang baru kalian dapatkan jangan itu teman-teman, di topik ya. Bagaimana perasaan kalian itu selama mengikuti kegiatan ini? Itu aja, salah satu aja. Ya, cewek kan. Saya merasa setelah mengikuti kegiatan ini benar-benar mendapatkan pemikiran-pemikiran baru dari teman-teman yang lain. Jadi mungkin hal-hal yang baik dari teman-teman yang sudah lakukan bisa saya terapkan juga di saya di kemudian hari atau mungkin mulai dari hari ini. Terus hari ini juga menyenangkan karena kita merefleksikan juga bukan cuma dari kita per individu tapi dari video juga, jadi insightful banget. Terima kasih Sasa atas perasaan karena sudah mau mengikuti kegiatan ini. Terus terakhir nih untuk refleksinya, apa tindak lanjut dan kebiasaan yang kalian bakal ubah setelah mengikuti kegiatan ini? Salah satu aja, silakan Ais. Oke, gua langsung set. Yang akan saya lakukan setelah ini tentunya akan lebih menanamkan rasa bersyukur Pak. Ya agar saya juga nggak terlalu mikirin ini itu tentang orang lain gitu. Terus kayak ya tentunya lebih percaya juga tentang manusia itu memang ada kurang dan lebihnya gitu. Dan lebih bisa lebih nantinya saya bisa lebih percaya diri. Terima kasih ya Mbak Ais atas tindaknya lanjut ke depannya. Oke. Wah, waktu tidak terasa ya, udah hampir 1 jam ya. Iya. Soalnya kesempatan kita 45 menit ya, malah melebihi hal itu, tapi gak apa-apa teman-teman. Bapak mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan semangatnya hari ini. Tapi sebelum kita tutup nih, Bapak akan kasih lembar evaluasi hasil. Kalian bisa isi secepat mungkin karena ini emang singkat itu. Coba juga cepat-cepat ya nih. Makan, ambil. Itu cuma tinggal centang-centang aja ya. Iya Pak, siap. Ini paling 2 menit cukup ya. Iya Pak. 1 menit kok. 1 menit aja ya. 5 detik. 5 detik ya, oke 5 detik, 1, 2, 3, 5. Yuk, jangan selesai. Ya, silakan. Yo. Oh, belum ya? Gue maaf. Oh, ya udah. Oke.
Udah? Jalan. Ya. Ya. Udah. Is, ternyata ya benar mendetik saya. Iya, Pak. Iya, Pak. Terus keren teman semuanya. Bisa dikumpulkan tadi LKPD sama hasil evaluasi hasilnya bisa Bapak. Bawa di kelas. Terima kasih teman-teman semuanya. Baik, kami sudah mengisi lembar hasil evaluasi. Nah, terus ini Pak ingin paling simpulkan sedikit ya. Jadi percaya diri itu adalah kekuatan yang bisa dibangun, bukan sesuatu yang harus dimiliki sejak awal. Nah, dengan mengenali kelebihan diri, menerima kekurangan, dan terus mencoba, kita itu bisa menjadi pribadi yang lebih berani dan percaya diri. Semoga bisa diterapkan di kalian ya. Nah, mungkin sebelum kita, sebelum kita menutup pelayanan bimbing pada pagi menjelang siang hari ini, baiknya kan kita berdoa lagi nih. Nah, mungkin dari teman-teman yang mau wakilnya nggak doa, cowok lagi lah, karena lagi kan tadi siapa tadi yang berdoa ini ya, mungkin bisa menutup aja apa silakan. Kegiatan bimbingan kelompok pada pertemuan kali ini sudah selesai. Mari kita tutup hari ini. Terima kasih Mas Wadi atas doanya tadi sudah didoakan oleh teman-teman semuanya ya untuk layanan pada pagi siang hari ini. Semoga teman-teman bisa membawa keberkahan layanan ini, bisa menerapkan apa yang sudah kita bahas tadi untuk teman-teman semuanya. Ya, seperti itulah layanan bimbing kelompok ini. Saya cukupkan dan saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran atau atas partisipasi karena kalian sudah mau meluangkan waktunya untuk mengikuti layanan pada pagi hari ini. Mungkin dari Bapak itu aja, hati-hati di jalan, hati-hati juga kalau yang mau di kelas, silakan kelas lagi, kalau yang ada yang mau pulang silakan pulang. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.